Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube ini ya, Nihon Anime Official. Tempatnya kita ngobrolin segala hal yang informatif dan seru. Nah guys, kali ini kita bakalan bahas topik yang penting banget buat kalian yang sering banget butuh dana cepet, yaitulah syarat-syarat pinjaman online. Buat kalian yang penasaran dan pengen tahu gimana cara biar bisa pengajuan pinjaman online kalian lancar, langsung aja kita mulai pembahasan. Check it out. Oke. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan syarat-syarat umum untuk melakukan pinjaman online ya. Nah, yang pertama adalah syarat pertama, usia minimal. Nah, pertama-tama syarat paling umum dan wajib dipenuhi adalah usia minimal ya. Nah, biasanya penyedia pinjaman online menetapkan usia minimal 21 tahun atau bahkan 18 tahun di beberapa platform. Jadi minimal 21 tahun, kalau enggak 18 tahun itu ada yang bisa, ada yang enggak ya. Nah, kurang lebih itu ya. Bisa dijadikan patokan, tapi intinya bisa dicoba aja sih guys ya. Nah, ini penting banget buat kalian yang ingin memberikan pinjaman kepada orang yang sudah dianggap dewasa ya, dan bisa bertanggung jawab atas utang tersebut. Nah, syarat kedua yaitu WNI, yaitu adalah warga negara Indonesia. Selanjutnya, kamu harus merupakan warga negara Indonesia atau WNI. Nah, biasanya kamu perlu menyertakan KTP kan ya sebagai bukti identitas. Hal ini karena penyedia pinjaman online ingin memastikan bahwa kamu memang tinggal di negara Indonesia ya, dan tunduk pada hukum yang berlaku di sini. Nah, syarat ketiga, punya penghasilan yang tetap. Nah, yang gak kalah penting, kamu harus mempunyai penghasilan tetap ya. Ini bisa dari gaji pekerjaan usaha atau sumber penghasilan lainnya. Penyedia pinjaman online butuh jaminan bahwa kamu bisa membayar cicilan setiap bulan. Nah, jadi guys, penghasilan tetap adalah syarat yang mutlak yang harus kamu penuhi ya. Oke, kemudian yang keempat, syarat keempat adalah rekening bank aktif. Selain itu, kamu juga harus mempunyai rekening bank yang aktif. Rekening ini nantinya akan digunakan untuk mentransfer dana pinjaman dan juga menerima pembayaran cicilan kamu. Nah, kamu pastikan ya guys ya, rekening yang kamu gunakan sesuai dengan nama yang tertera di KTP, biar nggak ada masalah saat verifikasi ya. Oke, syarat kelima, riwayat kredit baik ya. Kalau kamu punya pinjaman sebelumnya, pastikan riwayat kredit kamu bagus ya. Penyedia pinjaman online biasanya bakal ngecek riwayat kredit kamu untuk melihat apakah kamu pernah punya masalah dalam membayar utang. Kalau riwayat kredit kamu buruk, kemungkinan besar pengajuan pinjaman bakal ditolak ya. Nah, syarat keenam, dokumen pendukung ya. Nah, selain KTP, biasanya kamu juga perlu menyertakan dokumen pendukung lainnya seperti slip gaji, NPWP, atau surat keterangan kerja. Dokumen-dokumen ini diperlukan untuk verifikasi data dan memastikan bahwa informasi yang kamu berikan adalah valid ya, benar ya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Syarat ketujuh adalah nomor telepon aktif. Penting juga ya buat yang punya nomor yang aktif. Nomor ini akan digunakan untuk penyedia pinjaman untuk menghubungi kamu terkait informasi pengajuan pinjaman dan juga untuk keperluan verifikasi data. Pastikan nomor telepon kamu bisa dihubungi setiap saat. Kemudian syarat 8, email aktif. Selain nomor telepon ya, kamu juga harus mempunyai email yang aktif, akun Google itu ya. Nah, email ini biasanya digunakan untuk menerima atau mengirimkan informasi terkait pengajuan pinjaman ya. Contohnya status pinjaman dan juga tagihan bulanan. Jadi pastikan cek email secara rutin biar nggak ketinggalan informasi penting ya. Syarat ke-9, alamat tinggal tetap ya. Kamu juga harus punya alamat tinggal tetap. Alamat ini penting untuk verifikasi data dan juga untuk pengiriman surat-surat terkait pinjaman. Biasanya penyedia pinjaman akan meminta bukti alamat seperti tagihan listrik atau air ya, untuk memastikan bahwa kamu benar-benar tinggal di alamat yang kamu cantumkan. Ini biasanya ada yang dibutuhkan, ada juga yang enggak ya. Ya, hanya formalitas ya guys ya. Nah, yang terakhir, syarat ke-10 yaitu tidak sedang terlilit utang lain.
Nah, teman-teman pastikan bahwa kamu tidak sedang terlilit utang di tempat lain ya. Penyedia pinjaman online biasanya akan mengecek ya, apakah kamu punya utang atau yang belum lunas ya. Kamu bisa punya beberapa utang ya, punya banyak berapa utang ya. Mereka mungkin akan jadi ragu ya untuk memberikan pinjaman baru karena resiko gagal bayar akan lebih tinggi. Nah, jadi itu dia syarat-syarat umum yang harus kamu penuhi kalau mau pengajuan pinjaman online. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membantu kamu lebih siap dalam mengajukan pinjaman. Ingat ya guys ya, selalu penuhi syarat-syarat yang ada dan jaga riwayat kredit kamu tetap baik. Kalau misalnya ada yang punya pertanyaan atau pengalaman yang mau kamu bagikan ya, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga buat like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan info-info menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya guys, tetap semangat dan stay awesome. Saya Yusuf Fernando, terima kasih, bye-bye.